Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal, kami bersyukur karena berkat kemurahan-Mu, Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 33 ayat 16-17 dan ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah buku karangan dari Stephen King yang dipublikasikan pertama kali tahun 1978. Buku ini berjudul Stand dan mengisahkan tentang seorang yang terpapar virus di sebuah fasilitas dan kemudian membuat virus itu menyebar kepada banyak orang hingga menyebabkan kematian hampir semua populasi manusia di dunia. Cerita fiksi ini kemungkinan diinspirasi sebagian oleh kejadian wabah flu Spanyol yang pernah terjadi pada tahun 1918 sampai 1920 yang menginfeksi 500 juta orang saat itu, yaitu sekitar sepertiga populasi dunia, dan menyebabkan kematian hampir 100 juta orang. Tidak ada istilah bahwa virus itu pilih-pilih orang berdasarkan jabatan, profesi, atau kekuasaan. Raja sekalipun bisa terkena, presiden dan pejabat sekalipun bisa terjangkit, konglomerat yang terkaya sekalipun bisa mengalaminya. Kita semua tidak bisa mengandalkan apapun yang kita miliki di dunia ini, selain hanya dapat mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 16, 17 dan ayat 20, di situ tertulis seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Raja yang paling hebat, yang paling berkuasa sekalipun, tidak akan bisa mengandalkan kekuasaannya ataupun kehebatannya. Virus sekecil apapun bisa membuatnya terkapar, sakit, terbaring, dan tidak berdaya. Raja mungkin punya kehebatan tertentu, punya kekuasaan yang besar, tapi raja sekalipun punya keterbatasan. Ada begitu banyak keterbatasan yang dimiliki, karena seorang raja pun adalah seorang manusia. Kita semua tidak bisa mengandalkan kehebatan diri kita. Jangan sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Jangan merasa kita bisa segalanya, hebat, lebih dari apapun juga. Jangan merasa bangga kalau kita punya kekayaan yang sangat besar, bahkan yang tidak terhitung. Jangan merasa hebat karena kita punya orang-orang di pemerintahan yang mendukung kita atau di militer yang membackup kita. Semua yang kita miliki di dunia ini tidak bisa kita andalkan, tidak bisa kita harapkan, saudara. Semuanya itu sia-sia. Seorang pahlawan tertolong bukan semata karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kuda atau perisai atau senjata yang dia miliki.
Raja tertolong bukan karena kekuasaannya yang besar. Pertolongan dan keluputan itu datangnya dari Tuhan semata-mata. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Di ayat 20 kita perhatikan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Makna dari ayat ini buat kita adalah kita harus selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita menunggu Tuhan, menunggu Dia berkarya dalam hidup kita, menunggu pertolongannya. Kita tidak mencari jalan sendiri, kita tidak mengambil keputusan-keputusan di luar kehendak Tuhan yang kita pikir sebagai solusi buat masalah kita, tapi kita senantiasa berharap kepada Tuhan yang adalah penolong dan perisai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup kita. Biarlah hati kita selalu berharap kepadanya dan sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik dan Tuhan selalu menjadi perisai perlindungan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Engkau Tuhan adalah penolong kami, perisai kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, untuk kami tidak mengandalkan apapun yang ada di dunia ini, kekayaan, jabatan, dan segala hal yang ada, yang kami miliki, semuanya adalah harapan yang sia-sia. Ajar kami untuk selalu berharap kepadamu dan menanti-nantikan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan ya Tuhan dalam hati kami, supaya kami selalu menghidupinya setiap hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lindungilah kami, dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kesukaran, masalah apapun. Lawat setiap kami, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan menjadi sempurna seperti rancangan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, Tuhan dan Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.